Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel PLC Physics Learning Center. Rekan-rekan mahasiswa, kali ini kita akan mempelajari tentang kapasitor. Kapasitor adalah piranti elektronik yang berfungsi sebagai penyimpan muatan atau penyimpan energi. Ini adalah contoh gambar dari kapasitor. Anda lihat, ini kapasitor yang berbentuk tabung dan ini kapasitor yang berbentuk keping sejajar. Kapasitor terdiri dari dua buah konduktor yang diberi muatan berlainan jenis dan sama besar. Kedua konduktor terisolasi dalam suatu ruangan. Terisolasi bermakna bahwa medan listrik di dalam ruangan tersebut hanyalah dihasilkan oleh kedua muatan pada kapasitor. Ya, jadi ini adalah ilustrasi bahwa medan listrik yang dihasilkan di dalam kapasitor tersebut hanyalah disebabkan oleh kedua muatan. Ini muatan positif, muatan negatif. Kita sudah mempelajari bahwa arah dari medan listrik adalah dari muatan positif masuk ke muatan negatif. Kemudian dalam kapasitor ada istilah kapasitansi yang disimbolkan dengan huruf C besar. Kapasitansi merupakan kemampuan suatu kapasitor dalam menyimpan muatan atau energi. Tentu saja makin besar nilai C, maka makin besar muatan atau energi yang dapat disimpan oleh sebuah kapasitor. Ukuran kapasitansi dalam satuan internasional dinyatakan dalam farad ya. Jika ditulis nama satuannya farad diawali dengan F kecil, namun jika nama satuan ini ingin ditulis dalam simbol satuan, maka simbol satuannya adalah F. Contoh, C sama dengan 0,001 F, 0,001 farad. Kapasitansi didefinisikan sebagai rasio antara muatan yang terkandung di dalam plat kapasitor dengan beda potensial antara kedua plat kapasitor tersebut. Nah, dengan demikian tentu saja nilai dari kapasitansi ini haruslah lebih besar atau sama dengan 0. Selanjutnya mari kita lihat bagaimana melakukan perhitungan kapasitansi pada beberapa kapasitor. Berdasarkan bentuk konduktor, ada 3 macam kapasitor, yakni kapasitor plat sejajar, kapasitor silinder, dan kapasitor bola. Untuk dapat menentukan nilai kapasitansi, kita terlebih dahulu harus menghitung beda potensial antara kedua konduktor. Mari kita tinjau kapasitor plat sejajar. Kapasitor plat sejajar terdiri dari dua buah plat identik yang dipasang sejajar. Ini kita lihat gambarnya. Ini adalah plat positif dan ini adalah plat negatif. Jadi pada plat ini bermuatan positif dan pada bagian ini bermuatan negatif. Masing-masing dari plat ini memiliki luas sebesar A dan terpisah dengan jarak sejauh D, di mana jarak D ini haruslah jauh lebih kecil dibandingkan dengan luas dari masing-masing plat ini. Untuk mudah pembahasan, gambar dari kapasitor plat sejajar ini dapat dibuat dalam bentuk sketsa seperti ini ya. Ini menunjukkan keping bermuatan positif dan sebelah kanannya menunjukkan keping yang bermuatan negatif. Lalu tentu saja di tengah-tengah ini
di antara keping-keping ini akan terdapat medan listrik yang seragam, yang arahnya dari keping bermuatan positif menuju keping bermuatan negatif. Besar medan listrik ini dapat ditentukan dengan persamaan E0 sama dengan Q per epsilon 0 A. Pada pembelajaran yang lalu, simbol dari medan listrik adalah E, sementara di sini kita akan menuliskan sebagai E0 karena nanti pada saat ruang di antara keping-keping ini diberikan dielektrik, maka akan ada istilah E, yakni medan listrik setelah diberikan dielektrik. Oleh karena itu di awal ini sebelum diberikan dielektrik kita sebut medan listrik pada kapasitor plat sejajar ini sebagai E0. E0 sama dengan muatan dibagi permitivitas ruang hampa dikali luas dari masing-masing plat kapasitor. Besar dari permitivitas ruang hampa ini adalah 8,85 picofarad per meter. Beda potensial yang terjadi antara dua plat keping sejajar tadi dapat ditentukan berdasarkan persamaan yang sudah kita kenal pada pembelajaran tentang hubungan antara medan listrik dan potensial pada plat keping sejajar, yakni V sama dengan E0 kali D. E0 ini merupakan medan listrik awal tadi, kemudian D adalah jarak antar keping. V tentu saja adalah beda potensial. V sama dengan E0 kali D sama dengan, E0-nya sendiri tadi sudah kita peroleh sama dengan Q per epsilon 0A. Karena muatan perluas dari kapasitor ini disebut sebagai tau, maka persamaan V dapat kita tuliskan V sama dengan tau per epsilon 0 dikali D. Nah, dengan demikian persamaan yang tadi E0 sama dengan Q per epsilon 0A dapat kita tuliskan sebagai E0 sama dengan tau per epsilon 0 ini ya. Ini adalah muatan per satuan luas, ini adalah permitivitas ruang hampa. Namun perlu kita catat bahwa ketika persamaan ini yang kita pilih, maka pada plat-plat ini kita tuliskan di sini adalah plus tau dan di sini ada min tau. Ini menunjukkan muatan per luas keping positif dan ini adalah muatan per luas keping negatif. Besar beda potensial antara kedua plat akhirnya kita dapat tuliskan sebagai V sama dengan tau per epsilon 0 dikali D. Dengan demikian kapasitansi kapasitor plat sejajar dapat kita tentukan ya. Tadi rumusnya C sama dengan Q per V, di mana di mana V itu sendiri adalah Q per A per epsilon 0 dikali D. Ini ya, jika kita masukkan di dalam persamaan ini maka akan kita dapatkan bahwa kapasitansi sama dengan epsilon 0 dikali A per D. Nah, mari kita lihat sebenarnya besar C ini tidak ditentukan oleh V maupun Q. Mengapa demikian? Nah, karena antara V dan Q ini memiliki hubungan sebanding. Jika V-nya besar, maka Q-nya akan besar pula. Jika V-nya kecil, Q-nya akan kecil pula. Oleh karena itu, hasil pembagiannya akan selalu sama. Nah, dari sini kita dapat peroleh bahwa kapasitansi itu hanya dipengaruhi oleh besarnya permitivitas ruang hampa, kemudian luas dari plat kapasitor dan jarak antara kedua plat kapasitor. Untuk memahami ini, mari kita lihat simulasi berikut. Nah, mari kita lihat
Ini ada sebuah kapasitor plat sejajar. Ini plat bermuatan positif dan yang bawahnya plat bermuatan negatif. Kemudian ini akan saya hubungkan dengan sumber tegangan ya berupa baterai ya yang bernilai maksimum 1,5 volt. Ini bisa kita setting dari 0 hingga 1,5 volt, tinggal digeser-geser saja. Itu ya. Oke, saya sambungkan ya. Masih belum ada, masih 0 ya. Saya bisa ukur. Ya, di sini belum ada tegangan, belum ada beda potensialnya. Tuh masih 0 volt. Ya, kita lihat bahwa ketika tegangan ini saya naikkan, beda potensialnya saya tingkatkan, maka akan terjadi pemuatan ya pada keping ini, akan dimuati dengan muatan positif dan keping bawahnya akan dimuati dengan muatan negatif. Mari kita amati ya, ketika kita naikkan semakin besar, maka kapasitansi juga tidak berubah. Kita lihat kapasitansinya 0,30 picofarad ya, tidak berubah. Tadi dalam persamaan kapasitansi adalah perbandingan atau rasio antara besar muatan dibagi tegangan. Tadi sudah disampaikan kenapa tidak berpengaruh besarnya tegangan ini. Nah, karena ya ketika tegangannya semakin besar, maka muatannya juga akan semakin besar. Dengan demikian pembagian antara Q dan V nilainya akan tetap sama. Dari persamaan terakhir tadi kita peroleh bahwa C sama dengan epsilon 0 A per D. Artinya kapasitansi dipengaruhi oleh luas dari keping kapasitor dan jarak. Coba kita lihat ketika kita buat luas, apakah kapasitansinya akan berubah. Nah, kita buat lebih luas. Nah, ternyata mari kita amati di sini menjadi lebih besar. Ketika kita luasnya kita kurangi, di sana juga akan menjadi kecil. Ya, begitu. Kemudian jarak antar keping, coba kita lihat ketika jaraknya saya perbesar, nah ternyata kita amati ada perubahan ya, semakin kecil ya. Sesuai dengan persamaan tadi, C sama dengan epsilon 0 A per D. Jadi semakin kecil D akan semakin besar kapasitansinya. Dan sebaliknya, semakin besar D maka kapasitansinya akan semakin kecil. Nah, ini ya, tadi sudah kita buktikan bahwa C tidak dipengaruhi oleh V ataupun Q, tapi dipengaruhi oleh epsilon 0, A, dan D. Kapasitansi bergantung pada dimensi kapasitor, luasnya tadi, dan D, ya, serta materi yang mengisi ruang antar plat, epsilon 0. Untuk udara, kertas, kaca, dan sebagainya tentu saja permitivitasnya berbeda. Kemudian kapasitor yang kedua tadi ada kapasitor silinder. Terdiri dari dua buah silinder sama panjang yang dipasang sepusat. Nah, ya. Ini ada silinder dengan jari-jari yang lebih kecil, pandangnya L. Ini ada silinder yang jari-jarinya lebih besar ya, B ini ya. Jadi B lebih besar daripada A. Misalkan silinder kecil diberi muatan plus Q ya, yang kecil tadi ini setelah dipasangkan ya, yang silinder kecil ada di dalam ini memiliki muatan positif, dan silinder yang di luar yang memiliki jari lebih besar ini bermuatan negatif. Nah, kalau kita lihat penampang melintangnya seperti ini, yang di dalam ini adalah silinder yang lebih kecil bermuatan positif, dan yang di luar ini adalah silinder besar yang bermuatan negatif. Dengan demikian arah dari medan listriknya adalah dari dalam keluar. Besar dari medan listrik awal sebelum diberikan kapasitansi di sini ya, ini masih ruang hampa di sini ya, adalah sebesar Q per 2 pi epsilon 0 L
kali 1/R. Nah, L ini adalah panjangnya ya, panjang dari silinder ini. R ini adalah jari-jarinya yang dihitung dari pusat sini ya, mulai dari 0 hingga nilai tertentu. Besar beda potensial antara kedua silinder dapat kita tentukan menggunakan persamaan ini ya. Kita lihat akan menghasilkan besaran potensialnya. Beda potensialnya adalah V sama dengan Q per 2Pi epsilon 0 L ln dalam kurung B per A. B ini adalah jari dari silinder yang besar yang bermuatan negatif, dan A adalah jari silinder kecil yang bermuatan positif. Ini di sini positif ya, kenapa di sini negatif? Nah, karena memang penurunannya ini dibalik dari V2 per V2 min V1. V2 adalah potensial pada plat luar yang bermuatan negatif. Tentu saja potensialnya lebih kecil dibandingkan dengan V1 yang merupakan potensial dari plat positif ya, yang ada di dalam platnya. Namun demikian ini diturunkan V2-nya lebih dahulu kayak gini ya, dikurang V1, mengingat V2 ini jejarinya itu lebih besar pada silinder yang ada di dalam. Dengan demikian kapasitansi dari kapasitor silinder dapat kita hitung C sama dengan Q per V ya. V-nya tadi sudah kita peroleh, dimasukkan dalam persamaan ini sehingga menjadi 2Pi epsilon 0 L 1 per ln B per A. Nah, ada hal yang menarik di sini, ternyata terlihat kembali bahwa kapasitansi ini tidak ditentukan besarnya oleh Q per V ya, tidak ada di sini ya. Di persamaan ini tidak ada lagi Q muatan ya, jadi hanya ditentukan oleh permitivitas bahan yang mengisi antara kedua plat, antara silinder kecil dan silinder besar, kemudian panjang silinder dan jari-jari dari silinder. Nah, kapasitor yang ketiga adalah kapasitor berbentuk bola, yakni terdiri dari dua buah bola yang dipasang sepusat berjari-jari A dan B. Nah, Anda bayangkan sebuah bola, di dalamnya ada bola lagi, di dalamnya ada bola yang lebih kecil berjari-jari A, di luarnya adalah bola yang lebih besar berjari-jari B, di mana bola yang kecil ini bermuatan positif dan bola yang lebih besar yang ada di luar ini bermuatan negatif. Nah, sama halnya dengan sebelumnya, untuk menentukan kapasitansi dari kapasitor bola, kita juga harus terlebih dahulu menentukan berapa besar beda potensial antara kedua bola. Untuk menjawab pertanyaan di atas, misalkan bola yang lebih kecil tadi diberikan muatan positif ya, tentu saja, dan bola yang lainnya yang luar ini muatan negatif. Nah, kita lihat bahwa medan listriknya mengarah dari bola yang bermuatan positif ke bola yang bermuatan negatif. Jadi bola yang ada di dalam menuju bola yang ada di luar. Medan listrik yang ada di dalam ruangan ini besarnya adalah Q per 4Pi epsilon 0 per R kuadrat, di mana R diukur dari pusat bola, jari ya. Nah, beda potensial kapasitor bola setelah dihitung menggunakan persamaan ini ya, sama caranya seperti pada kapasitor silinder tadi, diperoleh bahwa beda potensial antara bola yang kecil dan bola yang besar adalah sebesar Q per 4Pi epsilon 0 dalam kurung B per A dibagi A dikali B. Lalu kita bisa menghitung kapasitansi dari kapasitor bola. C sama dengan Q per V. V-nya tadi ya dimasukkan ke persamaan ini, kita peroleh bahwa kapasitansinya menjadi 4Pi epsilon 0 kali AB per B min A. Nah, di sini juga kita bisa melihat bahwa kapasitansi dalam kapasitor bola tidak ditentukan oleh besar tegangan ataupun besar muatan ya, namun hanya dipengaruhi oleh
permitivitas bahan yang mengisi ruangan antara plat bola kecil dan bola besar, dan jejari dari kedua bola. Rekan-rekan mahasiswa, pembahasan terkait kapasitansi kapasitor tadi adalah ketika kapasitor belum diberikan dielektrik, belum diberikan bahan penyekat di antara kedua plat. Yang kita bahas tadi, bahan pengisi antara plat positif dan plat negatifnya adalah ruangan vakum, ya, yang disimbolkan dengan permitivitas ruang hampa epsilon 0. Nah, sekarang kita mari membahas tentang dielektrik. Biasanya bahan dielektrik diletakkan dalam ruangan antar konduktor pada suatu kapasitor dengan tujuan untuk memperbesar kapasitansi. Akan kita tinjau nanti secara makroskopis dan mikroskopis bagaimana sebuah dielektrik dapat memperbesar kapasitansi dari kapasitor. Nah, untuk mempermudah tinjauan secara makroskopis dan mikroskopis, kita tinjau dalam persoalan kapasitor sejajar. Rumus yang dihasilkan nanti akan berlaku untuk semua kapasitor, kecuali ada beberapa rumus yang hanya berlaku untuk kapasitor plat sejajar. Kita mulai dengan tinjauan makroskopik. Tinjauan makroskopik tentu saja berdasarkan dari hasil percobaan. Nah, dari hasil percobaan, kapasitor keping sejajar dengan luas dari keping masing-masing A dipisahkan oleh jarak D, kemudian berisi ruang hampa di antara kedua plat ini, ya. Tadi sudah kita peroleh bahwa kapasitansi awalnya, ya, sebelum diberikan dielektrik di tengah-tengah ini adalah C0 sama dengan epsilon 0 kali A per D. Nah, kemudian plat-plat ini kita hubungkan dengan sumber tegangan DC yang katakanlah beda potensial awalnya adalah V0, ya. Seperti gambar ini kita hubungkan, ya. Plat ini kita hubungkan dengan kutub positif dari sumber tegangan, katakanlah baterai, ya. Kemudian yang plat ini kita hubungkan dengan kutub negatif baterai. Nah, di sini akan terjadi pemuatan, ya. Yang tadi belum ada muatan di sini karena belum dihubungkan dengan sumber tegangan. Setelah diberikan sumber tegangan akan termuati. Di plat ini akan termuati dengan muatan-muatan positif, dan di plat satunya lagi akan dimuati dengan muatan-muatan negatif. Besar muatan positif dan negatif ini sama, ya. Dengan demikian kita peroleh bahwa medan listrik awal, ya, sebelum diberikan dielektrik, artinya masih berupa ruang hampa, besarnya adalah E0 sama dengan Q0 per epsilon 0A. E0 adalah medan listrik awal, Q0 adalah muatan awal, ya. Muatan awalnya, ya. Kemudian setelah penuh diputus, ini rangkainya diputus, sumber tegangan dilepas, oke, ya. Nah, ketika sumber tegangan dilepas, ternyata masing-masing dari plat ini masih tetap termuati, masih tetap memiliki muatan, ya, tidak berkurang, ya, sehingga medan listrik juga masih ada di antara kedua plat ini. Sumber dilepas berarti tidak ada sumber muatan, maka muatan pada kapasitor tetap ada, gitu, ya, meskipun sumbernya dilepas. Nah, setelah sumber dilepas, kalau misalkan dihitung beda potensial antara plat positif dan plat negatif, pasti akan didapatkan bahwa beda tegangan dalam antara kedua plat ini sama dengan beda tegangan sumber tegangan yang kita gunakan tadi. Misalkan baterai yang kita gunakan tadi adalah tegangannya 1,5 volt, beda potensialnya 1,5 volt antara kutub positif dan negatif, maka setelah baterainya dilepas, ternyata
beda potensial antara plat positif dan negatif ini juga adalah sebesar 1,5 volt. Nah, karena muatannya tidak berubah, tetap ada meskipun sumber tegangannya kita lepas, maka di antara plat ini tetap terdapat medan listrik sebesar E0 sama dengan Q0 per epsilon 0 kali A. Nah, untuk lebih memahami hal ini, mari kita lihat simulasi berikut. Oke, pertama-tama kita memiliki kapasitor keping sejajar. Ini adalah muatan positif di atas dan di bawah muatan negatif. Kemudian masing-masing keping akan saya sambungkan dengan sumber tegangan baterai, gitu ya. Baterai 1,5 volt yang besar beda potensialnya antara kutub negatif dan kutub positif dapat kita atur mulai dari 0 sampai 1,5 volt. Nah, mari kita lihat ketika tegangan mulai diperbesar, maka pada masing-masing plat ini akan termuati, ya. Akan termuati, semakin besar beda potensialnya juga akan semakin besar. Nih sampai 1,5 volt. Coba saya akan ukur untuk memastikan apakah di sini 1,5 volt. Ya, benar ya, 1,5 volt. Lalu tadi dalam penjelasan dikatakan bahwa ketika baterainya dilepas, maka kapasitor ini akan tetap memiliki muatan, ya, muatannya tidak hilang, gitu ya. Dan beda potensial antara keping positif dan keping negatif ini akan sama dengan beda potensial baterai yang digunakan. Apakah memang terbukti seperti itu? Mari kita coba. Akan saya putus rangkaiannya, oke. Jadi kapasitor tidak lagi terhubung, ya, dengan baterai. Nah, kita lihat ternyata muatannya masih sama, tidak hilang muatannya. Muatan positif masih tetap tersimpan di sini, muatan negatif masih tetap tersimpan di sini. Lalu saya akan coba periksa benar nggak, gitu ya, bahwa beda potensial antara plat kapasitor ini adalah 1,5 volt juga. Nah, kita lihat ya bahwa besar tegangannya, besar beda potensialnya antara plat positif dan negatif juga sama 1,5 volt. Apakah bisa dilepaskan muatan ini? Ya, bisa saja ya. Kita bisa membuktikan bahwa karena sini ada muatan, tentu secara logika kalau ini kita hubungkan dengan lampu, gitu ya, yang sesuai, maka lampunya pasti akan bisa hidup. Coba kita akan lihat. Oke ya, ini ada sebuah lampu ya yang sudah disiapkan. Ini adalah kapasitor yang sudah dimuati tadi. Kemudian baterai yang memuati juga sudah dilepas. Kita ingin buktikan apakah muatan-muatan di sini bisa menghidupkan lampu ini ketika disambungkan. Coba kita sambungkan. Wah, ternyata terang sekali. Dan kita lihat ya, semakin lama semakin habis muatannya. Nah, seiring dengan hidupnya lampu tadi, maka semakin lama muatannya akan semakin hilang, ya, karena akan habis digunakan untuk menghidupkan lampu. Energinya akan dipakai menjadi energi cahaya. Kita bisa memberikan muatan lagi, kita muati lagi, ya. Nah, termuati lagi. Kemudian kita putuskan, kita bisa sambungkan lagi. Lampunya hidup, kemudian redup dan mati. Nah, ini aplikasinya kalau di dalam handphone kalian, ya, itu lampu blitz itu juga muatan-muatannya itu disimpan dalam bentuk kapasitor. Jadi ketika Anda menghidupkan kamera, ya, memotret, tiba-tiba akan muncul cahaya, itu sebenarnya adalah cahaya yang dibangkitkan oleh muatan-muatan yang sudah tersimpan di dalam kapasitor sampai habis, ya, kemudian diisi kembali, gitu, dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana beda potensial antara kedua keping plat sejajar tadi jika setelah baterai dilepas, ya,
ruang di antara konduktor itu, ruang di antara plat-plat itu, di antara plat positif dan plat negatif ini dimasukkan bahan dielektrik ya. Nih, ada bahan dielektrik. Bagaimana gitu ya? Kalau diukur tegangannya, kira-kira apakah tegangannya akan sama seperti tegangan awal tadi? Beda potensialnya akan sama dengan beda potensial awal sebelum diberi dielektrik atau berbeda? Nah, dari hasil pengujian ternyata diperoleh bahwa setelah diberikan dielektrik maka tegangan yang dihasilkan itu akan lebih kecil. Beda potensial yang terukur itu akan lebih kecil dibandingkan dengan beda potensial sebelum diberikan dielektrik. Nah, hal ini juga akan berdampak pada medan listriknya. Nah, medan listrik setelah diberikan dielektrik ini ternyata akan menjadi lebih kecil dibandingkan dengan medan listrik sebelumnya. Konstanta pembanding besaran potensial atau medan listrik sebelum dan sesudah diisi dielektrik dikenal sebagai konstanta dielektrik K. Nah, rupanya besar dari beda potensial setelah diberikan dielektrik sama dengan besar beda potensial awal dibagi dengan K. K ini adalah konstanta dielektrik yang besarnya lebih besar atau sama dengan 1 ya, 1, 1,5 dan seterusnya. Dari persamaan ini kita lihat K, jika K1 ya maka V akan sama dengan V0 ya. Tapi kalau K-nya ini lebih besar daripada 1, ternyata beda potensial setelah diberikan dielektrik ini akan lebih kecil ya dibandingkan dengan beda potensial awal. Tentu nilai K ini sangat bergantung pada jenis bahan dielektriknya. Pertanyaannya adalah bagaimana kapasitansi setelah diisi dielektrik? Nah, ternyata dari persamaan kita bisa masukkan C sama dengan Q per V ya. Q-nya tidak berubah ya, banyaknya muatannya tidak berubah meskipun diberikan dielektrik. Jadi muatan yang ada di plat positif dan negatif tadi tidak berubah. Q-nya tetap, yang berubah hanyalah V tadi ya. Persamaan V setelah diberi dielektrik tadi adalah V0 per K. Ketika kita masukkan ke sini akan didapatkan persamaan ini ya. Nah, Q per V0 itu sendiri adalah C0 ya. Q per V0 nya adalah kapasitansi awal, sehingga bisa kita tuliskan persamaan ini C sama dengan K kali C0, konstanta dielektrik dikali kapasitansi awal. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kapasitansi setelah diberikan dielektrik ternyata lebih besar dibandingkan dengan sebelum diberikan dielektrik. Ada faktor pengali K di sini. Nah, tinjauan secara mikroskopis mengapa setelah diberikan dielektrik kok kapasitansinya akan menjadi lebih besar, kita akan bahas pada video berikutnya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, mudah-mudahan bisa memberikan tambahan pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.